Pernah kepikiran nggak kalau CV seorang CEO itu bisa bikin perusahaan bayar bunga pinjaman lebih mahal atau lebih murah? Aneh kedengarannya ya. Tapi ada satu penelitian keren dari Indonesia yang jawabannya lumayan bikin kaget. Yuk kita bedah temuannya bareng-bareng. Oke, jadi semua yang akan kita bahas ini basisnya dari studi akademis yang serius ya, tepatnya dari Gajah Mada International Journal of Business. Mereka benar-benar neliti gimana sih pengalaman seorang pemimpin bisa ngaruh langsung ke kantong perusahaan yang mereka pimpin. Oke, sebelum kita masuk ke intinya, kita kenalan dulu yuk sama satu tipe pemimpin yang sering jadi incaran banyak perusahaan. Mereka ini disebut CEO generalis. Tapi generalis itu yang kayak gimana sih? Coba kita bayangin, ada dua jenis CEO nih. Di satu kubu ada si generalis. Dia nih kayak jack of all trades. Pengalamannya loncat-loncat dari satu industri ke industri lain. Kelihatannya keren kan? Adaptif, inovatif, bawa perspektif baru. Terus di kubu lain ada si spesialis. Dia nih jagonya satu bidang aja, tapi dalam banget pengetahuannya. Kalau dipikir-pikir, kayaknya yang generalis ini yang paling cocok buat dunia yang serba nggak pasti sekarang ini. Iya, Gat? Dan bener aja, kebanyakan orang mikirnya gitu. Punya pemimpin yang wawasannya luas, yang bisa lihat dari banyak sudut pandang, itu dianggap aset yang luar biasa berharga buat perusahaan. Pokoknya idaman banget deh. Tapi, nah, disinilah ceritanya jadi seru. Ternyata, di balik semua kehebatan itu, ada harga yang harus dibayar. Dan harga ini kelihatan jelas banget pas perusahaan lagi butuh duit dan harus ngajuin pinjaman. Coba deh, tebak. Kira-kira antara perusahaan yang dipimpin sama si generalis yang serba bisa, sama perusahaan yang dipimpin si spesialis yang fokus banget. Mana yang bakal dapat bunga pinjaman lebih murah dari bank? Siapa yang lebih dipercaya sama pemberi pinjaman? Dan jawabannya, ini dia angkanya, plus 0,4%. Maksudnya gimana? Jadi penelitian ini nemuin, untuk setiap satu industri tambahan yang pernah dijajaki si CEO, biaya utang perusahaannya rata-rata naik 0,4%. Kelihatannya kecil ya? Eits, jangan salah. Kalau ngomongin pinjaman perusahaan yang nilainya triliunan, 0,4% itu angkanya jadi gede banget. Betul, Anda nggak salah dengar. Justru perusahaan yang punya CEO serba bisa ini malah kena bunga lebih mahal. Ini kan kebalikan dari yang kita kira ya. Artinya, para pemberi pinjaman, para bankir ini, ngelihat ada sesuatu yang bikin mereka khawatir. Dan cara mereka merespon kekhawatiran itu, ya dengan naikin suku bunganya. Oke, sekarang pasti kita semua bertanya-tanya, kenapa bisa gitu? Kok bisa pengalaman yang beragam, yang harusnya jadi nilai plus, malah jadi bumerang pas mau ngutang? Coba kita pakai analogi biar gampang. CEO generalis itu ibarat dokter umum. Dia tahu banyak penyakit, tapi ya cuma di permukaan. Kalau CEO spesialis, dia itu kayak dokter ahli bedah jantung. Dia mungkin nggak tahu soal penyakit kulit, tapi kalau soal jantung, dia jagonya. Nah, sekarang posisikan diri Anda sebagai bank. Anda mempertaruhkan uang Anda pada kesehatan perusahaan ini. Anda bakal lebih percaya sama si dokter umum atau sama si ahli bedah jantung? Kemungkinan besar, Anda pilih ahli bedah kan? Sebenarnya, ada loh teori akademis yang ngebahas ini. Namanya Upper Echelons Theory atau teori eselon atas. Gampangnya gini, perusahaan itu cerminan dari pemimpin puncaknya. Jadi, semua latar belakang dan pengalaman si CEO itu bakal ngebentuk keputusan perusahaan. Dan yang paling penting buat bankir, yaitu tadi, ngebentuk profil resiko perusahaannya. Jadi, alurnya gini nih. Pertama, CV si CEO yang warna-warni itu mempengaruhi cara dia bikin keputusan. Kedua, bank ngelihat ini beda. Buat mereka, wah ini orang nggak punya pengetahuan spesifik di industri ini nih. Ini dianggap sebagai sebuah resiko. Nah yang ketiga, di dunia keuangan itu ada aturannya. Resiko itu nggak gratis, dan harganya ya bunga pinjaman yang lebih tinggi. Efek ini ternyata makin kerasa di pasar kayak di Indonesia. Kenapa? Karena di sini ada yang namanya asimetri informasi yang tinggi. Maksudnya, pihak luar kayak bank itu susah banget buat ngintip dalamnya perusahaan. Karena informasinya nggak 100% terbuka, mereka jadi sangat bergantung sama sinyal-sinyal dari luar. Dan salah satu sinyal paling jelas yang bisa mereka baca, ya riwayat hidup si CEO-nya. Heits, ceritanya belum selesai. Masih ada lagi temuan-temuan menarik dari studi ini. Yuk kita lihat lebih dalam. Nah, ini sisi sebaliknya. Kalau tadi si generalis kena denda, si spesialis malah dapat diskon. Biaya utang mereka justru lebih rendah. Ini makin mengonfirmasi kalau para pemberi pinjaman itu benar-benar ngehargain keahlian yang spesifik dan mendalam. Buat mereka, CEO spesialis itu kayak jaminan, kayak sinyal kalau orang ini ngerti banget risikonya, uang kita aman. Yang lebih menarik lagi, ternyata ada faktor waktu yang main di sini. Coba lihat deh, sebelum pandemi, waktu ekonomi lagi adem ayem, perbedaan biaya utang antara CEO generalis dan spesialis itu nggak begitu kelihatan.
Tapi, begitu pandemi datang dan bikin ekonomi gunjang-ganjing, nah perbedaannya langsung jadi signifikan banget. Jadi intinya apa? Di masa-masa krisis, di saat semua serba nggak pasti, pasar itu butuh seorang ahli. Pemberi pinjaman jadi lebih suka sama pemimpin yang udah terbukti bisa melewati badai di industri yang spesifik itu. Mereka nggak mau ambil risiko dengan pemimpin yang kesannya masih belajar sambil jalan. Oke, mungkin Anda berpikir, ini kan urusan direksi sama bankir aja. Tapi kenapa sih kita semua juga perlu peduli? Apa dampaknya buat kita secara umum? Nah, ini penting buat banyak pihak. Buat Dewan Direksi, ini jadi pengingat. Pilih CEO itu nggak cuma soal cari visi, tapi juga harus cocok sama kondisi keuangan. Buat investor, CV CEO itu jadi data tambahan buat ngukur resiko. Dan buat pemerintah atau pembuat kebijakan, ini nunjukin betapa pentingnya transparansi. Dan ini nih, dampak sosialnya yang paling penting buat kita semua. Coba pikirin, kalau perusahaan harus bayar bunga lebih mahal, duitnya kan jadi kepake buat bayar bunga kan? Artinya, dana buat inovasi, buat ekspansi bisnis, dan yang paling penting, buat buka lapangan kerja baru, jadi berkurang. Ini bukan cuma soal angka di atas kertas, tapi ngaruh banget ke ekonomi secara keseluruhan. Pada akhirnya, pembahasan kita ini meninggalkan satu pertanyaan besar. Di dunia yang makin gak bisa ditebak ini, apa sih yang lebih berharga dari seorang pemimpin? Kemampuan adaptasi yang luas atau keahlian yang super mendalam? Dan seperti yang kita lihat dari studi ini, jawabannya kayaknya tergantung siapa yang nanya dan seberapa besar uang yang jadi taruhannya.